Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Sekeluarga berboncengan motor tabrak truk tronton di Tuban, sang anak meninggal dunia. Ibu muda di Jember dibekuk polisi diduga membunuh dan memutilasi bayinya. Pembuat puding di Jember kebanjiran order hantaran Natal sebagai alternatif pengganti kue kering. Kecelakaan maut terjadi antara sepeda motor dan truk tronton di Simpang 4 Pelabuhan Pabrik Semen Gresik, Tuban. Seorang anak laki-laki berusia 6 tahun tewas di lokasi kejadian, sementara kedua orang tuanya mengalami luka berat setelah sepeda motor yang mereka tumpangi terguling dan masuk ke kolong truk. Inilah detik-detik kecelakaan maut yang terekam kamera CCTV di Simpang 4 Pelabuhan Pabrik Semen Gresik, Desa Sokorjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Awalnya truk tronton melaju dari Simpang 4 Lamongan ke arah Tuban dan hendak berbelok, namun dari arah berlawanan melaju sepeda motor yang ditumpangi satu keluarga. Diduga pengendara motor kurang waspada, tak mengetahui jika ada truk yang hendak berbelok hingga terjadi tabrakan. Akibat kecelakaan motor yang dikemudikan oleh Irfan Samrudi, warga Rembang, terguling. Korban dan istrinya terjatuh ke aspal, sementara anaknya yang berusia 6 tahun terlempar di kolong truk dan terlindas hingga tewas seketika di lokasi kejadian. Melewati Simpang 4, truk tersebut akan berbelok ke kanan ke arah selatan. Kemudian mengalami kecelakaan dengan kendaraan roda 2 yang dikemudikan oleh Ali Wahyudi berpenumpang Muhammad Nur Jahri Al Yusuf dan Sugiyarti yang berjalan dari arah berlawanan, yaitu arah timur ke barat. Dari kecelakaan tersebut, karena benturan sangat keras sekali terjadi pada ban belakang, akhirnya mengalami satu luka-luka berat, kemudian satu meninggal dunia di tempat. Korban terluka dilarikan ke RSUD Dr. R. Kusmo Tuban, sedangkan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan disita Mapolres Tuban untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Sapari Ranuwijaya dan Seri Rama melaporkan dari Tuban. Seorang wanita muda diduga tega memutilasi bayi yang baru saja dilahirkan. Pelaku bahkan membuang potongan tubuh darah dagingnya ke lubang septik. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Polisi melakukan penggalian di lubang septik di belakang sebuah rumah warga di Desa Kaliglaga, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Senin siang. Tak berapa lama kemudian petugas menemukan 2 potongan tubuh bayi, yakni sepasang tangan kanan dan kiri di dasar lubang septik. Beberapa saat sebelumnya petugas juga menemukan bayi dengan kondisi tubuh penuh luka terkubur di area pemakaman setempat. Bayi malang berjenis kelamin laki-laki ini diduga sengaja dibunuh karena sesuatu hal. Berdasarkan penyelidikan sementara, diduga pelaku pembunuhan berinisial RH, ibu muda berusia 19 tahun yang tak lain adalah ibu kandung bayi. Terduga pelaku langsung dirawat intensif di Puskesmas Sumberbaru karena kondisinya masih lemah usai menjalani persalinan pada Senin dini hari. Menurut polisi, terduga pelaku awalnya bermaksud membuang bayi yang diduga masih bernyawa itu ke kloset rumahnya. Karena tidak muat, pelaku memilih memotong lengan kanan dan kiri bayi lalu dimasukkan ke dalam kloset. Sementara tubuh bayi dikubur pelaku di pemakaman tak jauh dari rumahnya. Sesuai informasi dan keterangan dari terlapor bahwa tangan kanan dan kirinya dibuang ke septic tank. Dan saat ini sudah dibongkar, kebetulan sudah ketemu semua. Dalam proses kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Barang bukti yang diamankan kemudian? Sementara barang bukti yang kami amankan
Ada cangkul dan foto bercak darah yang kita amankan, termasuk ada beberapa alat lain yang digunakan untuk memotong tangan tersebut sesuai pengakuan terlapor. Polisi masih menyelidiki motif sehingga pelaku tega menghabisi nyawa anak kandungnya. Berdasarkan interogasi awal, RH diketahui baru bercerai dengan sang suami pada bulan Juli 2025. Tommy Skandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Akibat menyalahi izin tinggal, 3 warga negara asing atau WNA asal Pakistan yang tinggal di Tulung Agung ditangkap pihak imigrasi Blitar. Selama tinggal di Indonesia, 3 WNA tersebut mengaku sebagai investor. Yang depan, Pak. Dengan pengawalan ketat anggota TNI dan tim tabur intelijen, Riang Fauzi, mantan manajer PT Bank Rakyat Indonesia Persero Cabang Kota Probolinggo, dibawa ke kantor Kejaksaan Negeri Senin siang. Pria berusia 36 tahun ini baru saja diringkus setelah menjadi buron dan masuk daftar pencarian orang yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Surabaya sejak Juli 2024. Riang Fauzi kabur saat dirinya masih berstatus sebagai terdakwa dalam kasus korupsi dana kredit modal kerja senilai 3,5 miliar. Pengadilan Negeri Surabaya yang menyidangkan kasusnya secara in absentia memutuskan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman 8 tahun 6 bulan penjara serta denda 300 juta rupiah. Riang Fauzi dikenal licin dan selalu berpindah-pindah tempat hingga akhirnya terdeteksi berada di kota Kendari, Sulawesi Tenggara sebagai seorang pegawai bank swasta. Penangkapan dilakukan tim tabur intelijen gabungan dari Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Negeri Kendari, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Setelah menunggu dan melakukan pemantauan secara cermat pada Jumat tanggal 19 Desember sekitar pukul 10.50 WITA, akhirnya terpidana tiba di kantor tempat yang bersangkutan bekerja. Tim tabur sudah bergerak cepat dan berukur melakukan penindakan secara persuasif dan profesional. Kemudian berhasil melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap terpidana. Meskipun pada saat itu terpidana sempat menggunakan masker untuk mengelabui tim intelijen Kejaksaan Negeri Kendari yang koaktif saat itu karena memang lokasi tempat terindikasi terdakwa berada di wilayah Kendari. Usai mengikuti press release, Riang Fauzi kembali dibawa tim keamanan kejaksaan menuju lapas kelas 2B Kota Probolinggo untuk menjalani hukuman penjara. Riang Fauzi diringkus tim tabur intelijen gabungan di sebuah bank swasta di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat 19 Desember. Setelah melalui berbagai proses hukum, buronan kasus korupsi 3,5 miliar itu diterbangkan bersama tim dari Bandara Haluoleo Kendari menuju Bandara Juanda Surabaya. Dandi Ari Gafur dan Sri Rama melaporkan dari Probolinggo. Ya, bosan dengan jajanan kering ataupun coklat sebagai hadiah? Puding, hantaran ornamen Natal seperti yang dikreasikan seorang pembuat kue di Jember bisa jadi pilihan. Dibuat sedemikian rupa dengan padu padan warna serta detail ornamen membuat jajanan ini cantik. Laris manis dipesan sebagai souvenir Natal. Momen Hari Raya Natal membawa berkah bagi Julia Ernawati, pembuat kue warga Jalan Hayam Wuruk, Kaliwates, Jember. Semakin mendekati Natal, jumlah pesanan semakin meningkat. Bukan kue biasa sebab kue yang dibuatnya cukup spesial, yakni berupa puding hantaran berornamen Natal. Tak hanya warna-warninya yang memikat, berbagai dekorasi yang dibuat begitu detail sebagai topping atau ornamen. Membuat kue bercita rasa manis dan kenyal ini
laris manis diburu sebagai hadiah Natal. Bentuk puding juga unik seperti topi Sinterklas yang identik dengan Natal. Ada juga ornamen buah-buahan dan bunga sehingga kue ini semakin menarik perhatian. Kita kan sebagai orang muda juga bosen gitu ya sama kayak kue tar gitu-gitu. Jadi biar beda daripada yang lain, kita belinya sih puding sih. Rencana dikasih siapa atau dimakan sendiri atau gimana? Kita rencananya mau kasih ke teman-teman juga, terus ada pesen juga yang lain untuk kerabat dan keluarga sih. Untuk ini perayaan Natal memang ya? Ya, untuk perayaan Natal. Proses pembuatan dilakukan begitu hati-hati, terutama saat pemasangan topping yang tampak sangat detail. Harga puding hantaran Natal ini dibanderol mulai 100 hingga 250 ribu rupiah. Semakin mendekati perayaan Natal seperti saat ini, pesanan meningkat hingga 3 kali lipat dibanding biasanya. Bulan-bulan biasanya minim itu paling sepi ya 15 piece itu paling sepi. Kalau Natal hari raya bisa 2-3 kali lipat. Untuk model dan bentuknya yang banyak dipesan kali ini? Ya tetap buah yang jadi favorit, sama ini kebetulan ada request jelly cream. Kue puding bisa disimpan jika tidak habis langsung dimakan, karena bisa bertahan hingga 4 hari saat disimpan di lemari es. Bagaimana belum ada ide untuk mengirim hadiah saat Natal kepada sanak saudara? Hantaran puding cantik ini bisa menjadi salah satu alternatifnya. Tommy Skandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri. Ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.